apalagi sekarang itu tidak bisa dipungkiri Pak ya. Kadang anak muda zaman sekarang, apalagi kan kalau di sini kan madrasah aliyah kayak gitu, tingkat pengetahuan mungkin terkait teknologi dari siswanya juga mungkin update-nya lebih cepat dan menangkap ilmu terkait teknologinya juga lebih cepat seperti itu. Jangan lupa bahwa siswa sekarang ini tidak seperti dulu. Ya. Jadi kalau ada guru yang ngajar monoton di papan itu membosankan. Siswa inginnya yang simple, pembelajaran, materinya itu simple, tidak banyak pengembangan dan macam-macamnya. Inginnya instan lah siswa sekarang. Baca WA misalnya, inginnya yang instan. Apa sih maksudnya? Tidak terlalu banyak dan seterusnya. Itu trennya sekarang. Dan itu beda dengan zaman saya. Kalau saya waktu zaman saya harus terangkan satu-satu dan seterusnya, panjang dan seterusnya. Maka jangan heran kalau siswa sekarang ini itu tulisannya nggak sebaik orang-orang dulu. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa dengan dunia tulis menulis. Benar sekali, dia sudah digital. Nah, tapi kalau bicara pemrograman di digital, kemudian bagaimana memformat di di gadget dan seterusnya, mereka lebih pintar dari kita. Mereka lebih pintar dari kita. Nah, ini trennya siswa sekarang. Nah, ini harus ditangkap oleh para pendidik gitu agar tidak membosankan bagi siswa gitu. Sesuatu kita harus menciptakan inovasi lah ya Pak. Sebagai pendidik kita harus menciptakan inovasi yang terkini, istilahnya seperti itu. Terus kemudian ini terkait gimana sih Pak kita terhadap siswa khususnya untuk terkait dunia digital dan lain sebagainya, mungkin memfilter sesuatu hal yang apakah ini adalah berita-berita yang tidak benar dan lain sebagainya itu. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti ini? Kan kita tentang teknologi, otomatis kita tidak akan terlepas tentang berita hoax dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bagaimana kita memfilternya? Nah, maka ini tugas guru, tugas kita bersama, tugas para pendidik. Jadi, bagaimana siswa itu bisa literate lah, melek terhadap berita-berita itu. Gitu. Sekarang siswa ini tidak bisa menghindar dari dunia IT. Dia walaupun bagaimana mau dikungkung bagaimana, dunia IT tetap menjadi bagian dari hidupnya. Oleh karena itu maka penting dilakukan diskusi pendidik dengan siswa. Misalkan ajarkan siswa itu tentang rasionalitas. Rasionalitas itu penting gitu. Ketika membaca berita, maka yang muncul apakah berita ini rasional atau tidak, real atau tidak. Kemudian yang kedua penting juga diajarkan apakah berita ini mengandung unsur-unsur provokasi atau tidak gitu. Apakah yang diterima itu mengandung membangkitkan emosi kemarahan apa tidak. Nah, ajarkan juga yang hal-hal yang realistis sehingga siswa bisa menyaring dengan itu berita-berita itu. Rasionalitas, kemudian realistis, kemudian provokatif. Tidak provokatif, itu penting. Nah, ini kuncinya adalah mengajak siswa itu untuk diskusi dengan guru-guru, membentengi dengan itu. Kalau untuk saat ini nih Pak, kalau gaya mengajar, kalau zaman dulu tidak bisa dipungkiri Pak ya. Kalau zaman dulu itu mengajar itu kesannya itu adalah kayak bahasanya keras, seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri dulu kan ada menghukumnya dengan cara yang keras lah seperti itu. Kalau metode pembelajaran seperti itu dilakukan pada saat zaman sekarang itu tepat atau tidak Pak? Ya, saya pernah membaca tentang penelitian. Jadi yang dilakukan sekarang penelitian kepada mahasiswa.
ada beberapa dosen mengajar begitu, kemudian siswa itu diberi semacam angket begitu, penelitian secara sederhana untuk menilai kira-kira mana sih yang paling disenangi dan materinya paling ini masuk ke siswa itu. Ternyata mahasiswa itu mencari yang dosen-dosen memilih dosen-dosen yang ya modelnya model sekarang ini, gitu. Yang fun. Gitu. Nah, ketika kita tanya kenapa begitu, ini lebih cocok Pak, lebih lebih milenial. Kemudian yang dibicarakan itu tidak membosankan, karena yang dibicarakan dielaborasikan dengan kondisi kekinian. Gitu. Sehingga mereka menyampaikan lebih menarik, tidak ngantuk gitu. Lebih enjoy juga. Lebih enjoy gitu. Tidak kaku dan seterusnya. Intinya apa? Bahwa ternyata anak-anak sekarang ini lebih menyukai pada pendidik guru yang ya tampilannya adalah milenial. Karena yang mereka lihat di dunia digital gitu ya, yang milenial kayak gitu, yang tidak membosankan, smart, kemudian bicara tidak bertele-tele gitu, dan seterusnya. Luar biasa sekali. Saya mendapatkan sangat banyak sekali ilmu dari Pak Nawawi. Sebenarnya saya ini pengen banyak sekali menanyakan terkait perihal-perihal yang lainnya, tapi ini sepertinya Pak Nawawi ini setelah ini langsung kembali ke Kanwil atau bagaimana? Setelah ini saya kembali ke Kanwil karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti itu. Terakhir Pak, adakah pesan dan kesan untuk Sobat Mansaro yang telah menyaksikan podcast pada hari ini? Tentu saya sangat berbangga sekali dengan Mansaro ini. Jadi Mansaro ini telah mewakili dari sekian banyak madrasah aliyah kita, bahwa ternyata madrasah aliyah gitu bisa memiliki podcast yang luar biasa, dan ini menjadi harapan kita dan menjadi harapan madrasah-madrasah yang lain, karena pada saat ini kita ini sedang berhadapan dengan dunia IT dan dunia digital gitu, ya. Terima kasih Pak atas pesan dan kesannya. Sama-sama. Terima kasih juga telah datang di podcast Mansaro Pak. Semoga tidak kapok Pak ya untuk datang ke sini. Kami tunggu kedatangannya lagi ke Mansatu Bojonegoro Pak. Saya juga menyampaikan terima kasih gitu Mbak Nikmah ya, yang luar biasa ya. Aduh. Tapi sebelumnya saya minta maaf Pak apabila tadi saat mungkin sharing dengan Bapak ada kekurangan, mestinya banyak kekurangan dan lain sebagainya. Mohon koreksinya. Sudah milenialis. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik Sobat Mansaro, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Nawawi terkait digital manual madrasah yang akan dilaksanakan di Mansatu Bojonegoro. Saya Azimatun Ima, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.